Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya ingin menjelaskan tentang project base yang telah kami diskusikan dari mata kuliah Artificial Lift, yang dimana terdiri dari teman-teman saya yang bernama Alfikri Ezami Nazir, saya Nanda Maulana Yusuf, dan teman saya Dorisfar Eguska. Di sini kami akan membahas tentang apa yang sudah kami bahas yang sudah tertulis di laporan kami. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Artificial lift adalah metode untuk membantu mengangkat fluida dari sumur ke permukaan saat tekanan alami reservoir tidak lagi mencukupi. Salah satunya SRP. Pemilihan disesuaikan dengan kedalaman sumur, laju produksi, gas oil rate, water cut, serta karakteristik fluida reservoir. SRP menjadi metode yang paling banyak digunakan. Sistem ini bekerja dengan mengubah putaran motor menjadi gerakan naik turun di permukaan, lalu diteruskan melalui sakurat ke pompa bawah permukaan untuk mengangkat fluida. Kemudian dari hasil analisis kami memperoleh yang pertama interpretasi IPR. Kurva IPR menunjukkan bahwa reservoir masih memiliki kemampuan produksi yang baik. Laju produksi meningkat seiring dengan penurunan tekanan dasar sumur atau PWF dengan potensi maksimum mencapai sekitar 226,52 STB per day. Hal ini menunjukkan bahwa reservoir masih mampu mengalirkan fluida dengan baik. Kemudian ada interpretasi VLP, di mana kurva VLP menunjukkan bahwa tekanan yang dibutuhkan untuk mengangkat fluida ke permukaan relatif tinggi, terutama dipengaruhi oleh tekanan pada tubing, sekitar 2740 PSI, serta flow line. Kondisi ini menyebabkan aliran fluida menjadi terbatas pada kondisi produksi alami. Kemudian ada interpretasi titik optimum, di mana kondisi ini bersifat teoritis dan tidak realistis untuk operasi lapangan, karena tekanan dasar sumur tidak mungkin mencapai nol. Oleh karena itu diperlukan penggunaan artificial lift untuk mencapai kondisi produksi yang lebih stabil dan optimal, di mana di sini titik operasinya yaitu 5 PSI dan 226,522 STB per day. Oke, next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil nodal analisis yang dengan data yang direkomendasikan, yang dimana di sini sedikit berbeda, yang dimana di sini kami menemukan titik operasinya itu terdapat di 2000 PSI dengan laju aliran itu 74,329 STP per day. Di sini tuh untuk untuk IPR sendiri itu masih sedikit sama dengan yang sebelumnya, tapi di sini yang cukup mencolok itu adalah dari data VLP, yang dimana kurva VLP ini menunjukkan tekanan yang dibutuhkan untuk mengangkat fluida ke permukaan. Nilai tekanan ini didominasi oleh kontribusi dari tubing dan flow line, sehingga menyebabkan aliran fluida menjadi terbatas pada kondisi tertentu. Setelah dilakukannya optimasi dengan data yang diberikan dan direkomendasikan, di sini tuh kondisinya menjadi lebih stabil dan ditemukannya titik operasi yang cukup optimal dibandingkan dengan data yang sebelumnya. Sehingga jika kita bandingkan dengan data sebelumnya, itu didapatkan bahwa untuk data rekomendasi itu jauh lebih terbilang cukup efektif untuk dilaksanakan atau diproyeksikan, dan juga itu tuh lebih sesuai dengan kondisi lapangan, dikarenakan jika kita mengacu dengan data yang pertama atau data awal itu didapatkan titik operasinya atau titik optimumnya itu dengan PWF-nya 5 PSI dengan Q-nya itu 226,52 STP per day. Memang dari segi laju aliran itu cukup tinggi, namun untuk tekanan sendiri itu lebih rendah, jauh lebih rendah dari data rekomendasi, sehingga itu tidak realistis dan agak sedikit susah untuk merealisasinya, dikarenakan itu hanya dapat berupa teoritis atau pendalaman dalam perhitungan, sehingga laju produksi itu mengalami penurunan dari kondisi maksimum teoritis jika kita tidak melakukan penstabilan atau tidak melakukan pemasangan SRP, sehingga perubahan kondisi operasi itu menunjukkan penggunaan artificial lift, yang dimana itu cukup membantu untuk mencapai keseimbangan antara aliran fluida dari reservoir dan kemampuan pengangkatan ke permukaan. Dengan demikian produksi menjadi lebih stabil dan dapat dipertahankan selama operasi. Selanjutnya ada alasan pemilihan metode SRP, di mana kita menggunakan kode C228
D 213/100, di mana C itu ada konvensional pumping unit, 228 itu peak torsi, dan D itu diameter reduction, double reduction, 213 itu polish head load, 100 itu stroke length. Alasan pemilihan kode ini itu karena kesesuaian beban sumur. Pompa tipe C228D 213/100 memiliki kapasitas post road load sebesar 21.300 lbf yang sesuai dengan estimasi kebutuhan beban sumur pada kedalaman 5.141 feet. Pemilihan ini memastikan sistem tidak mengalami under design maupun over design sehingga operasi lebih aman. Yang kedua itu kesesuaian kapasitas produksi dengan stroke length 100 in dan flanger diameter 1,75 in. Pompa ini berada pada rentang kapasitas produksi menengah. Setelah optimasi, sistem mampu menghasilkan laju produksi sebesar kurang lebih 85 bfpd. Terus selanjutnya hasil optimasi nodal analisis itu melalui penyesuaian parameter operasi yang dimana SPM-nya itu 2,5 sampai 2,6, efisiensinya itu 80% dan slipnya 0,0002. Diperoleh titik operasi yang mendekati hasil perhitungan yaitu PWF sama dengan 1910 PSI. Hal ini menunjukkan bahwa pompa bekerja pada kondisi optimal. Selanjutnya ada kesimpulan di mana berdasarkan hasil analisis nodal, kondisi sumur atau data atas itu menunjukkan bahwa titik operasi itu berada di 5 PSI dan laju aliran 226,552 STB per day yang dimana bersifat teoritis dan tidak realistis untuk kondisi lapangan. Setelah dilakukan penyesuaian parameter, diperoleh titik operasi yang lebih realistis pada tekanan dasar sumur 1900 PSI dan laju produksi 87,455 STB per day. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem telah mencapai keseimbangan antara kemampuan reservoir dan sistem produksi. Berdasarkan kondisi tersebut, dipilih Sakrot Pump tipe C228D 213/100 karena memiliki kapasitas beban panjang stroke dan torsi yang sesuai dengan kedalaman sumur yaitu 5.141 feet serta kebutuhan produksi. Dengan demikian, penggunaan SRP tipe C228D 213/100 dinilai tepat karena mampu meningkatkan kinerja produksi sumur secara optimal dengan tetap mempertimbangkan efisiensi operasi dan kesesuaian terhadap kondisi reservoir. Berikut tadi merupakan hasil presentasi yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih.